jabatan sama asal jemaat dari mana? Wih, mantap Fritz. Itu Adek. Ya, boleh sambil berdiri Pak, biar dilihat teman-teman kita mukanya. Shalom semua. Nama saya Rendo John Fritz Saragih Manihuruk, biasa dipanggil Bang Fritz. Saya pengurusan di Jemaat GKP Pontianak. Nama posonya saya sebagai wakil ketua. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ian Damanik. Saya berasal dari GKPS Persiapan Sintang, posisi wakil ketua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ondus Yanipar. Saya berasal dari Jemaat GKPS Pontianak. Jabatan saya sebagai bendahara. Oke, salam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ari Yulanda Saragi. Saya dari GKPS Singkawang dan dipercayakan sebagai pengurus nama Poso Singkawang untuk posisi bendahara. Terima kasih. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Joy Manalu dari GKPS Pontianak. Jabatan saya sebagai wakil sekretaris. Terima kasih. Perkenalkan, saya Christopher Sinaga dan dipercayakan menjadi ketua nama Poso GKPS Sintang dan berasal dari gereja GKPS Sintang. Ya, shalom teman-teman semuanya, selamat pagi. Semangat ya. Perkenalkan, nama aku Tio Devi Febiola Silitonga dari Jemaat GKPS Pontianak, menjabat di Nama Poso GKPS sebagai sekretaris. Terima kasih. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Sinaga. Saya dari GKPS Persiapan Sintang. Di sini jabatan saya sebagai sekretaris Nama Poso. Terima kasih. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Mansu Bolong. Saya dari GKPS Sintang. Jabatan saya sebagai bendahara. Terima kasih. Oke, terima kasih. Karena kita udah kenal ya sama kakak dan abang di depan kita mulai aja langsung sesi sharing pengurusnya. Ya, kepada pengurus kami persilahkan. Aku mohon maaf ya, hanya karena kurang persiapan memang, jadi bisa teman-teman sambil memperhatikan dan aku juga kayaknya lebih sering membaca lah. Di pasal 11 dalam ADART GKPS Tata Kerja Nama Poso GKPS, tugas pengurus seksi Nama Poso Jemaat itu yang pertama melaksanakan keputusan rapat warga seksi Nama Poso Jemaat. Lalu yang kedua melaksanakan hal-hal yang ditugaskan kepada oleh majelis jemaat dan sidang jemaat. Dan yang ketiga itu melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat pengurus lengkap seksi Nama Poso Resort. Udah ada penghasilannya beli ini tongsis. Ada Pak. Yang empat, melaksanakan hal-hal yang ditugaskan kepadanya oleh pengurus seksi Nama Poso Resort dan pengurus seksi Nama Poso Sinode melalui majelis jemaat. Yang kelima, berpartisipasi dalam kegiatan okumenis di lingkup jemaat dalam bidang kepemudaan. Masih sama ya tadi? Oh ya, pasal 10 itu komposisi pemilihan dan pelantikan pengurus seksi Nama Poso Jemaat. Pengurus seksi Nama Poso Jemaat terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara yang masing-masing merangkap sebagai anggota. Maka tugas setiap pengurus itu pertama, satu, memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan setiap kegiatan Nama Poso agar tidak bertentangan dengan tata gereja. Yang kedua, bertanggung jawab di rapat majelis setiap ada kegiatan Nama Poso. Yang ketiga, membuat dan mengesahkan seluruh keputusan dan kebijakan melalui kesepakatan dalam rapat. Dan tugas wakil ketua itu membantu ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, mewakili ketua jika ketua berhalangan dalam rapat ataupun kegiatan lainnya. Ketiga, melaksanakan delegasi tugas dan wewenang dari ketua, melakukan pengawasan intern untuk mengamati setiap program yang ada. Tugas sekretaris, melakukan pengelolaan urusan keluar masuknya surat menyurat,
mengelola urusan administrasi data masuk keluarnya anggota nama POSO, mencatat serta membantu dalam penyusunan jadwal kegiatan nama POSO, mencatat dan menyimpan hasil rapat setiap kegiatan nama POSO, menyusun laporan pertanggungjawaban per tahun, menginfokan setiap kegiatan kepada anggota nama POSO. Wakil sekretaris membantu atau mewakili sekretaris apabila berhalangan hadir, bersama sekretaris dalam membantu pengelolaan administrasi, bersama sekretaris dalam membantu membuat laporan pertanggungjawaban. Bendahara yaitu menyusun rencana anggaran kerja nama POSO, melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengadaan kebutuhan setiap barang ataupun aset nama POSO, memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja yang akan dilaksanakan, menyusun laporan, pembukuan, dan mengetahui dan mengelola bukti transaksi keuangan nama POSO. Oke, nggak terasa cepatnya. Mungkin bisa dikembalikan kepada bicara. Oke, jadi tadi kan udah dikasih tahu kan tugas dan tanggung jawabnya. Kalian bisa baca dan dilihat-lihat dulu. Setelah itu kalau ada yang ingin bertanya ke masing-masing pengurus, boleh ya angkat tangannya. Ada yang mau bertanya nggak? Apa ada pertanyaan? Mungkin belum ya, karena masih dipikirkan ya Bang ya pertanyaan-pertanyaannya. Iya, benar sekali Sarah. Itu enggak ada di skrip tuh. Oke, tapi kalau sebelum nunggu teman-teman di sini buat bertanya, buat menyiapkan pertanyaannya, kami ada pertanyaan nih buat kakak dan abang di sini. Oke, ini untuk ketua. Jadi pada poin 1 kan menyebutkan bahwa kita tidak boleh bertentangan dengan tata gereja di KPS ini. Nah, nama POSO ini kan kreatif banget ya. Gimana nih abang selaku ketua buat menyikapi dan mengendalikan supaya nama POSO ini tetap mengikuti tata gereja KPS kita ini? Boleh untuk abang? Kalau dari aku pribadi ya, dan berdasarkan pengalamanku, pertama aku kan dari pertama di KPS itu 2019, jadi istilahnya masih sangat baru. Karena sudah membuka hati dan ingin melayani di KPS, pertama supaya tidak jauh daripada jalur, ikutlah sermon. Karena di situ banyak hal dan masukan, saran dan kritikan yang bisa menjadi jalur kita gitu loh. Dan yang kedua memang saling berkoordinasilah dengan semua anggota. Mana tahu ketua kan bukan yang paling pandai, tetapi kita saling melengkapi. Jadi apapun yang menjadi bahan dalam intern BPH bisa nanti ketua itu menanyakan kepada majelis sebagai yang lebih tua dan lebih paham, ataupun ya sering-sering ke tingkat resort. Kita kan ada resort kita kayak abang Prima di belakang sana kan, jadi bisa kita tanya-tanyakan gitu loh. Jadi saling mengisi dan juga saling melengkapi lah gitu. Karena kita punya badan yang lebih tinggi lagi sampai ke internal gereja. Dan juga mungkin ini juga buat aku pribadi, kalau ada memang buku ADRT gitu, mungkin dari pengurus resort, aku juga pengurus resort, ini menjadi sebuah tamparan kecil buat kita, istilahnya ya karena kita pengurus komitmen lah, kalau ada bukunya kita baca sehingga kita bisa menerjemahkan dengan bahasa gereja kita Kalimantan Barat, bisa kita bahasakan gimana kita menyikapi alurnya gitu lah, alur biar nggak bertentangan sama yang lain-lain. Mungkin ada tambahan dari wakil ketua atau yang lain? Oke, berarti setiap kegiatan tuh harus disermonin ya Bang ya? Kalau dari aku pribadi harus. Okay. Kalau nggak sermon so pintar namanya. Iya benar, biar tetap sejalan dengan tata gereja kita ya Bang ya. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke sesi jawab kedua, teman-teman ada yang punya pertanyaan? Udah ada belum? Pertanyaan-pertanyaan Mas untuk kakak dan abang pengurus kita. Izin Bang, Ya. Boleh Bang? Oke, salam buat abang-abang pengurus, kakak-kakak pengurus, adik-adik pengurus. Jadi perkenalkan saya Roy Manalu dari anggota nama POSO KPS Pontianak. Yang mau saya tanyakan secara keseluruhan, teman-teman di pengurus seksi terbagi dari ketua, sekretaris, dan bendahara.
Nah, aku mau mungkin bisa dibagikan kepada saya teman-teman seksi. Kita mempunyai anggota dengan berbagai karakter, teman-teman, ya. Ada yang karakter yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kita. Mungkin bisa dibagikan seri bagaimana kita sebagai pengurus menyikapi karakter-karakter anggota kita, sehingga anggota kita itu merasa terlayani dan melayani. Karena terkadang kita nama Poso ini masih ada mempunyai jiwa-jiwa muda, ya. Mungkin ada beberapa dari teman-teman anggota kita yang kadang-kadang yang mungkin membuat kita kesal atau membuat kita sulit, misalnya contohnya kayak perempuan sepi, atau mungkin gimana sih yang bisa dibagikan, yang bisa diserikan dari teman-teman Sintang, teman-teman Singkawang mungkin, sehingga teman-teman sekarang yang sekarang bahkan menjadi regenerasi bisa menjadi nilai plus ketika mereka akan menghadapi case seperti itu, teman-teman. Mungkin bisa dibagikan kepada saya, mungkin kepada teman-teman. Mungkin itu, terima kasih. Oke, terima kasih buat Bang Roy. Ya, jadi buat teman 10 dengan berbagai macam karakter. Kalau dari sisi pengurus dulu ya, dari sisi kita gitu, harus boleh mengenal karakternya seperti apa. Contoh misalnya, si A ini kalau mau diajak ibadah, itu dia harus diajak ngopi dulu. Berarti kan pendekatannya itu pendekatan jangan menggunakan ibadah harus baik dan segala macam, kita harus bekerja. Tapi kalau pendekatan warung kopi, berarti dengan bahasa yang tidak terlalu formal, bahasa yang santai. Mana ibadah lah, kita yang suka nih ibadah nih, kalau nanti lihat banyak nih cewek-cewek cantik kenalan dan singkar-singkawang misalnya, kan seperti itu. Tapi kalau orang dengan karakter yang mungkin lebih serius, lebih memang karakternya mau datang gitu ya, tetapi kurang dorongan, nah kita bisa katakanlah bahasanya itu lebih rohani. Ayo kita ajak dan sebagainya. Pengalaman cerita kami khususnya di Namo Poso Singkawang, khususnya dalam Namo Poso ya, yang bukan pengurus gitu. Kalau saya bisa cerita di sini, karakter kami di Namo Poso Singkawang itu tidak bisa dalam ruang itu formal seperti ini. Itu tidak akan bisa, ya, itu nggak akan bisa. Dan itu juga diajarkan oleh Pikar Niko dulu, ya, pendeta Niko sekarang. Jadi metode kami itu ajak ngumpul di kafe, ya, dalam suasana yang santai aja dulu, ya, situasi yang santai aja dulu, santai baru nanti kita ajaknya pun, ya, bukan ajak yang seperti ayo kita beribadah, kamu akan saya diberkati. Kalau berarti itu salah, tapi caranya, ya seperti itu. Jadi yang pertama tadi harus ada niat dulu, singkirkan ego dulu. Tapi kalau sudah keras sama keras nggak akan bisa. Tapi kalau yang kedua tadi harus bisa memahami karakternya dengan berbagai tingkat. Saya pun 3 hari di sini, ya, walaupun saya tidak berkomunikasi sering dengan kalian, tapi saya selalu bisa melihat karakter kalian seperti apa. Contoh mungkin abang ini ingin tampil terus, karena suaranya paling keras, ya, suaranya paling keras. Mungkin dia aktif, karakternya tuh aktif gitu, menggebu-gebu gitu. Berarti nggak harus disuruh pun dia tuh udah tahu sendiri. Sibuk, ya kan gitu kan, ya seperti itu. Tapi mungkin ada karakter yang lain itu yang harus dirangkul, yang harus diajak ngobrol. Kalau ini kan nggak perlu diajak ngobrol, itu udah ngomong sendiri gitu. Ya, seperti itu. Tapi kalau yang untuk orang yang mungkin harus diajak ngomong, harus dengan pendekatan yang berbeda, ya seperti itu. Saya sampaikan secara umum aja dulu, ya. Jadi intinya adalah bagaimana kita tuh mengenal. Saya yakin dari Pontianak, Sintang, dan juga khususnya kami di Singkawang itu sudah ada yang berteman mungkin lebih dari 2, 3, sampai 5 tahun. Tentunya kalian yang lebih mengerti sendiri bagaimana karakternya. Alurnya ya, kalau saya bisa bilang alurnya itu jangan kita bertentangan gitu. Kalau dari memperjelas yang poin yang kedua itu, jangan kita itu dia sudah nggak suka ini, kita melakukan cara seperti ini. Ya. Tapi kalau dia sudah nggak suka seperti itu, ayo bagaimana supaya dia suka? Ya, seperti itu. Oke, itu yang saya jawab ya. Mungkin ada tambahan dari rekan yang lain. Sebenarnya sih banyak, cuma kita nanti udah ada kerja kan. Saya sendiri aja kan gitu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih buat
Oh ada. Ada sebagai tadi. Oke, langsung ke Tiur. Terima kasih, Master of Ceremony. Oke, jadi tadi kan pertanyaan dari Abang Roy kan soal mengenai bagaimana sih buat pengurus nih bisa menyatukan setiap baik dari anggota-anggota Nawaposo sendiri yang tentunya bermacam-macam watak ya. Kalau dari aku pribadi sebagai sekretaris, jujur aku nih masih dibilang baru. Waktu pertama kali aku terpilih, aku malu 4 bulan top langsung jadi sekretaris. Bukan sombong, tapi memang berarti kan dipercayakan untuk bisa menjadi sekretaris meskipun masih dibilang belajar. Jadi gimana kan di situ pengurus tuh masih banyak yang lebih tua, banyak banget tentunya yang lebih tua dari aku. Jadi tuh gimana sih cara aku sendiri untuk mendekatkan diri aku ke orang-orang yang baru aku kenal, abang-abang yang aku kenal, apalagi banyak juga teman-teman dari perantauan yang tentunya banyak juga yang benar-benar baru aku kenal saat itu juga. Jadi tuh caranya tuh memang pendekatan sih awalnya. Kita perlu pendekatan. Jadi kalau kita ketemu orang baru, usahakan jangan cuek. Tetap kita harus sapa duluan. Jadi kita sapa duluan. Semoga kita sapa. Kalau memang responnya juga respon yang kita ajak bicara ini positif, tentunya ini juga jadi membuat kita juga ingin semakin untuk melakukan diskusi ngobrol-ngobrol buat sama-sama kenal, terus bisa diajak perlahan-lahan untuk bisa gabung ke Nawaposo gitu. Baik dari yang adik-adik misalnya yang baru Malua, itu kan tetap kita nanti ada penyambutan di kepemudaan Nawaposo GKPS Pontianak. Kalau yang kebetulan saya sebagai sekretaris Nawaposo GKPS Pontianak dan memang Propja setiap tahunnya itu kan ada penyambutan pemuda baru. Nah di situ juga buat sama-sama berkumpul, disitulah kita sama-sama buat saling mengenal satu sama lain. Jadi buat pengurus sendiri yaitu untuk mendekatkan diri kepada seluruh anggota Nawaposo. Jadi nggak cuma sama teman-teman yang gitu aja, ada yang baru tetap harus kita rangkul gitu Pak. Saya selaku sekretaris. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Tiur. Bagaimana Bang Roy? Puas? Puas banget. Iya, benar sekali. Memang jawaban dari Bang Ari tadi sangat menjawab ya teman-teman. Ego, memahami. Turunin ego ya Bang ya. Iya, benar sekali. Karena kita di bawah kebudayaan ini kan jiwa budaya itu masih kuat. Ya, masih kan? Ya. Terima kasih buat Bang Ari dan Kak Tiur. Terus apa lagi nih Sarah? Oke, ada lagi nggak pertanyaan lain? Oke. Baik, shalom semuanya. Perkenalkan nama aku Erlin Saragi dari jemaat di Pontianak. Aku punya pertanyaan untuk kakak abang pengurus Nawaposo GKPS Pontianak, Sintang dan juga Singkawang. Tentunya dalam satu kepengurusan tuh ada banyak tantangan yang dihadapi. Aku pengen tahu dong, mungkin sedikit boleh sharing pribadi per pribadi. Tantangan dalam kepengurusan itu baik secara internal di dalam kalian kepengurusan dan secara eksternal dari luar kepengurusan, artinya mungkin dari kami jemaat itu seperti apa sih yang kalian alami selama kalian menjabat sebagai pengurus Nawaposo GKPS. Terima kasih. Terima kasih Kak Erli. Oke, Bang dan Kak boleh dijawab pribadi per pribadi. Terus jawabannya berarti masing-masing kan? Kalau Iya. dari aku pribadi, kalau internal itu bahasa ya, karena aku tidak tahu sama sekali bahasa Batak Simalungun. Jadi tiba-tiba karena ketua Nawaposo sebelumnya sudah menikah, lalu langsung aja ditembak aku karena katanya sih bisa berkompeten lagris gini. Jadi untuk mengatasinya memang ya jalani aja pelan-pelan gitu loh. Dan masukan dari jemaat itu termasuk pengaruh motivasi terbesar aku sih.
istilahnya gak usah dibawa pikiran, pelan-pelan aja gini, dengan apalagi dengan kalau aku boleh jujur, karakter dari majelis kami itu keras-keras orangnya. Jadi masukannya itu padahal nadanya sebenarnya bisa simpel kata-katanya, cuma tuh tinggi bahasanya. Jadi aku tuh langsung down. Apakah memang aku yang mental tempe atau gimana? Cuma dari situ aku belajar bahwa jangan menilai segala sesuatu itu dengan cepat gitu loh. Biarkan aja dulu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Lalu yang kedua, karakter dari teman-teman kami masing-masing. Kalau dari aku pribadi teman-teman, jangan pernah berhenti gitu aja lah. Karena aku yang lebih tua di sini, ya udahlah gimana deh, udah diselesaikan belum? Gimana deh? Nah, jangan karena ini sih aku selalu bilang ke pengurus aku, jangan karena nama posok kita sedikit bisa semena-mena gitu loh tugas-tugasnya, tanggung jawabnya. Jadi bagaimana nanti GKPS Sintang mau diberikan nama poso yang banyak sementara kita amburadul kayak gini. Jadi kerjakan aja hal-hal kecil, saling. Kalau aku sih paling senangnya silaturahmi ke teman satu walaupun tetap ada kekurangan, tetapi memang disitulah kami belajar. Jadi kalau kata Alkitab itu hukum Kristus lah ya, saling memperhatikan, saling memperdulikan, saling menolong lah istilahnya. Dan kalau di luar ya, kalau eksternal itu mungkin hubungan pacar aja lah, tidak harmonis gitu. Karena dia nggak suka aku di dalam kepengurusan, waktunya sedikit. Jemaat juga bingung dengan aku, dengan siapa aku pacaran Chris. Tetapi aku lebih banyak meluangkan waktu sama mereka. Sehingga itu juga jadi dilema memang waktu itu. Tetapi puji Tuhan lah istilahnya, ya inilah memang jalannya. Gitu. Gak nangis ya? Enggak. Istilahnya ya, kalau bukan aku mikirnya kalau bukan kita bener pertanyaan dong. Bukan karena bapak saya koordinator ya, saya mau melayani. Karena kalau sempat kita salah tujuan, kita dikecewakan satu orang aja, kita bakal berhenti. Kalau aku pribadi, karena saya pernah dikecewakan oleh jemaat. Ada abang rohani yang bilang, kau mau melayani manusia atau melayani Tuhan gitu loh. Kalau melayani Tuhan, ya istilahnya kalau disuruh singgah, enggak singgah tiap hari. Cuma kalau memang ada kesempatan, dan memang kau nyanyi bukan untuk aku loh, tapi untuk yang di atas gitu kan. Lebay atau enggak ya terserah lah penilaian masing-masing ya. Cuma ya kita kan sebagai orang Kristen kan percaya aja lah gitu, nanti entah ke anak atau anak ya kalau istilahnya, atau ke pacar kita atau istri kita yang ini, ya udahlah percaya aja lah, banyak berkat, banyak rezeki yang bakal mengalir ke kita. Mungkin itu aja lah kalau misalnya ada yang mau nambahkan. Ya boleh dong satu-satu ya dijawab, karena kakak kita pengen tahu nih satu-satu kesulitannya apa. Oke, Bang Fritz sesuai request. Bang Gelong. Oke, salam semua. Shalom. Baik untuk aku pribadi, tantanganku tersendiri internal maupun eksternal itu, kalau internal itu kan aku nih dari kami kepengurusan berlima, cuman aku lah dibilang perantau. Teman-temanku semua memang tumbuh dan besar di GKPS Pontianak itu sendiri. Jadi itu aku untuk tahu isi dari GKPS Pontianak itu belum tahu apa-apa lah, masih kosong pertama aku nyampe di sini. Kurang lebih sama kayak Tio, aku sampai di Pontianak ini 5 atau 6 bulan kemudian aku langsung dipercaya jadi wakil ketua gitu. Dan beruntungnya teman-temanku semua keren-keren lah, bisa membackup habis-habisan dan banyak belajar dari mereka. Bisa dibilang aku dalam ini pengurus belajar banyak dari mereka semua. Dan di GKPS Pontianak bagus-bagus lah, jadi pengalaman baru lah sebenarnya untuk tahu isi gereja tuh. Soalnya kalau kami apa ya, kampung dulu kebetulan di Srip Dolok, masih dibilang kampung lah. Jadi sampai sekarang kepemudaan itu ke nama poso. Kalau kumpul itu ya cuma Natal, gak ada tuh pertemuan, ada tapi setahun 2 kali itu aja. Pelayannya pun ya jemaat di gerejaku di kampung tuh banyak jemaatnya. 3.000 orang kayaknya di kampungku. Jadi kami tuh satu sama lain tuh gak ada yang kenal gitu. Di gereja itu ya cuman yang tetangga-tetangga aja kenal. Beda sama kayak di Pontianak ini, satu sama lain kenal. Sampai anaknya masalah keluarga itu kayak kenal mereka. Itu pengalamanku lah. Itu sama cek. Itu yang kemarin gini. Jadi keren lah.
Merkombur. Jadi masalah itu lah belum terlalu bisa masuk lah ke ruang lingkup GKPS Pontianak itu sendiri. Tapi hari demi hari sih dijalani udah makin terbiasa, tapi belum sempurna lah kayaknya. Masih lebih jauh lah kawan-kawan pribadinya dari sama aku. Itulah, kalau untuk eksternal itu ya paling aku orangnya nggak bisa memanajemen waktu lah. Jadi kadang terlalu terlena. Aku pribadi nih kalau ada nongkrong sama kawan gereja, sama kawan kampus atau ngerjain tugas kampus itu aku lebih milih ke gereja gitu. Aku kan bakal sama kawan gereja gitu. Kalau nongkrong di gereja sudah sama mereka, kayaknya aku lebih milih itu. Belum bisa aku menentukan apa didulukan, apa yang diprioritaskan itu aku belum terlalu bisa mengendalikan diriku. Itu jalannya. Terima kasih. Mantap serius nih, HR squad. Terima kasih Bang. Selanjutnya boleh. Oke, dari saya kalau dari sisi eksternalnya yaitu penyesuaian lingkungan baru ya. Karena saya juga mulai bergabung di GKPS Sintang setelah 2 tahun mereka berdiri dari 2018, saya kembali ke Sintang 2020. Jadi penyesuaiannya itu adalah orang-orang baru, karakter-karakter baru dengan bisa dibilang sebagian besar pemuda di Sintang itu ada yang memang dari Sumatera sana ya. Jadi karakternya itu lebih keras, lebih ngototan dan lebih lebih keras lah. Jadinya sedangkan kita yang sudah lahir di sini itu kadang dari sisi bahasa juga kaget, dari sisi penyesuaiannya itu juga bisa kaget. Jadi pelan-pelan kita belajar bahwa lingkungan itu mempengaruhi juga karakter orang. Nah, jadi kita bagaimana caranya kita juga untuk bisa menyesuaikan dan bisa mengontrol diri, mengontrol ucapan yang keluar agar tidak bisa menyinggung satu sama lain. Nah, kalau dari sisi internalnya bagi saya itu ketika masalah pribadi ada yang belum selesai. Jadinya kita nggak fokus untuk melayani, karena bisa dibilang itu hal umum sih. Apalagi kalau kita punya masalah pribadi dan kita dituntut untuk melayani, jujur pasti nggak bakalan konsen. Kita nggak bakalan konsentrasi dan kita nggak bakalan fokus. Salah satu yang memang pernah saya kerjakan, apa yang saya lakukan untuk mengatasinya yaitu saya mundur dulu dari pelayanan. Karena jujur ketika saya dituntut untuk menjadi pelayanan di ibadah pemuda, saya bilang ke Chris, jangan dulu Chris. Nah, saya nggak mau. Karena memang di momen-momen di situ saya lagi banyak problem lah pada intinya, banyak hal yang saya pikirkan. Saya mengambil waktu untuk diri saya sendiri, untuk menyelesaikan masalah saya sendiri. Saya selesaikan di situ. Ketika saya sudah rasa cukup mampu untuk melayani lagi, saya mulai melayani lagi. Karena ketika dituntut harus melayani, jujur agak berat bagi saya sendiri gitu. Mungkin bagi teman-teman yang memang bisa berjalan di dua sisi ya hebat, tapi kalau memang tidak bisa, tetap harus difokuskan salah satu gitu. Itu sih dari saya. Lanjut Bang. Champion. Kalau dari saya pertama kali jadi pengurus itu ya di GKPS ini, karena menurut saya waktu pemilihan tuh saya kira saya ini entah jadi wakil kah atau sekretaris kah yang setidaknya masih bisa lah saya pelajari gitu kan. Tapi tiba-tiba saya dipilih jadi bendahara. Mungkin saya ini masih buta gitu tentang pembukuan apa segala macam gitu. Mungkin di pengurusan ini saya bisa belajar banyak tentang pembukuan keuangan dalam organisasi ini. Terus banyak juga
kritik yang biasa disampaikan ketua, lalu mungkin anggota-anggota. Kalau misalnya pekerjaan saya ini kurang gitu, dari kritik itu saya bisa belajar untuk menjadi lebih baik lagi gitu di dalam kepengurusan ini. Dan mungkin akhir-akhir ini saya kayak kurang aktif lah bisa dibilang dalam pelayanan ini, karena saya juga susah membagi waktu untuk pelayanan dan kegiatan saya di luar. Untuk eksternalnya sih mungkin tidak. Terima kasih. Jadi kalau dari saya, khususnya di Jemaat Singkawang, tantangan kami secara internal itu adalah orangnya, jumlah orangnya, kuantitasnya. Saya nggak akan berbicara panjang lebar tentang kualitas dulu, aktif dulu, bergerak dulu, program dulu dan segala macamnya. Tapi hal yang paling dasar dari awal dari terbentuknya suatu organisasi itu kan pasti dari perkumpulan beberapa orang, lebih dari satu dan sebagainya. Nah, kami di Singkawang tantangan secara internalnya seperti itu. Jangan bicara jalan dulu programnya, orangnya itu kan ada. Yang ada hanya pengurus, ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara. Sekarang posisi wakil ketua itu kosong karena baru menikah, ya, tahun ini baru menikah, jadi kosong seperti itu. Artinya memang secara jumlah, secara orang itu tidak ada dan harus memang dicari, gitu. Memang harus dicari. Itu tantangannya. Ya, itu tantangan bagi kami untuk menghidupkan nama Poso Singkawang ini gitu. Dari orangnya dulu, ya, seperti itu. Dari jumlah orangnya gitu. Itu ada. Dan perlu kerja keras, saya pikir, ya, perlu kerja keras karena untuk merekrut atau katakanlah itu mengajak mereka untuk aktif itu tidak semudah kita mengajak orang itu pergi nyantai ke kafe. Nah, seperti itu. Apalagi kalau kita ajak ke gereja, ajak ibadah. Jujur, kita kalau diajak ibadah ke gereja itu pasti mikirnya 2 kali gitu. Ibadah ke gereja dan sebagainya. Ya, jadi itu tantangannya. Kalau yang utama, kalau yang kerikil kecil, kami bisa atasi sedikit ya, kerjaan, kemudian jarak, lokasi, ya itu saya pikir kerikil kecil aja. Tapi yang utamanya itu memang itu tadi, ya, merekrut orangnya. Karena beberapa pemuda kami ya yang kategori usia pemuda ya seperti itu kalau sudah SMA ya itu mayoritas mereka kan kuliah di luar gitu, di luar Singkawang. Dan kota Singkawang bukan salah satu kota tujuan untuk kuliah atau perguruan tinggi, nah itu ya. Jadi itu hilang. Jadi bagaimana untuk membuat ini regenerasi atau konsisten atau tetap gitu orang itu susah. Nah seperti itu. Nah itu tantangannya gitu. Nanti ada yang sudah angkat CD, kemarin di Singkawang ada yang sudah angkat CD, anak Dr. Sony ya. Udah kami mau masukkan memang enggak. Jadi kuliah di Bali ya. Kadang mungkin juga kita tahan kuliahnya gara-gara mau masuk nama bos. Oh masuk kuliahnya enggak mungkin juga. Seperti itu. Jadi untuk masa depan dia, ya udahlah. Seperti itu. Belum lagi dari orang tuanya, ya, dorong orang tua yang kurang, ya, seperti itu. Nah itu tantangannya, ya, secara internal. Kalau secara eksternal sih, saya pikir bukan tidak ada, tapi kami menganggap itu tidak ada, ya, kalau dari eksternal. Karena kalau menurut saya ya, eksternal itu lebih mudah diatasi daripada internal. Kalau internal itu berhubungan dengan diri kita, gitu. Tapi kalau eksternal, kita anggapnya omongan orang itu, nggak usah dengerin itu. Tapi kalau internal nih yang agak susah. Kalau eksternal, masa bodoh lah, kalau mau ngomong apa serah kau lah, kan seperti itu. Makanya kami menganggap tidak ada, ya. Bukan berarti tidak ada ya, tapi kami anggap itu tidak ada gitu kan. Kalau dari kami eksternal itu, kalau diomongin orang apa segala macam itu udah biasa.
Ya seperti itu ngomongin apa ya aku musuhnya kurang aktif. Oke, kami jadikan itu sebagai saran aja, bukan sebagai suatu tantangan ya. Oke, demikian dari saya. Shalom semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mungkin sedikit aja dari saya, tantangan saya sebagai kepengurusan. Menurut saya pribadi tantangan saya adalah konsistensi. Itu menurut saya, karena terpilihnya saya itu 3 tahun. Bagaimana saat mengambil keputusan kami menyusun program, nah itu kan menjadi komitmen kami dulu dari pengurus, baru ke teman-teman. Nah maka dari itu bagaimana menjaga ikut pertemuan, ikut PA dan lain sebagainya itu dengan rutin. Maka dari itu menurut saya memang benar-benar menjadi tantangan itu konsistensi. Terima kasih. Terima kasih Bang. Boleh Kak, selanjutnya. Oke, untuk saya pribadi masalah internalnya itu lebih ke perbedaan pendapat antar pengurus di dalam kursi LPS Pontianak. Jadi mungkin tadi kan Joy ada bahas soal program kerja yang akan kami putuskan. Di situ tuh akan ada banyak pertimbangan. Nah disitulah ada pendapat A, ada pendapat B. Terkadang mungkin juga agak naik lah, itu juga menjadi masalah internal dalam pengurus. Tapi itulah namanya pengurus, kami akhirnya sama-sama mendapatkan tujuan dan ya inilah terjadinya terbitlah semua program-program tentunya setiap tahun, yaitu memang hasil dari diskusi kami bersama dengan adanya tentunya perbedaan pendapat dan perbedaan pemikiran kami kan tentunya di kepengurusan. Untuk masalah eksternal paling cuman ya permasalahan waktu untuk pengerja seperti waktu kuliah dengan waktu rapat-rapat misalnya yang ada dilakukan pengurus yang mungkin tabrakan, mungkin memang kurang managing waktunya aja. Itu aja, terima kasih. Boleh selanjutnya? Oke, jadi kalau menurut saya pribadi, kalau dari faktor internal itu karena saya yang paling muda di kepengurusan. Jadi kalau misalnya rapat atau ada sesuatu yang ada di pikiran itu kadang segan mau disampaikan karena kan sama kakak-kakak sama abang-abang kan kepengurusannya. Tapi puji Tuhan kakak-kakak dan abang-abang di kepengurusan di Sintang itu terbuka, jadi selalu memberikan kesempatan untuk kami itu berbicara. Jadi di balik tantangan yang saya hadapi ini, saya ditempatkan oleh kakak-kakak yang pengertian kepada saya yang masih muda. Dan juga kalau faktor eksternalnya itu, kalau dari saya pribadi sih dari lingkungan luar itu jarang, nggak pernah lah maksudnya mengganggu saya dalam pelayanan di kepengurusan. Tapi yang paling sering terjadi itu ketika akhir tahun. Jadi for your information, saya di KPS Persiapan Sintang ini kan masih perintis. Jadi kalau teman-teman mungkin nanti datang ke Sintang pasti bakal lihat nama poso ini pada multitasking semuanya, ada yang double. Nah, jadi saya pengen kasih tahu juga supaya nanti teman-teman paham. Jadi saya itu di KPS Persiapan Sintang, selain saya jadi sekretaris di nama poso, saya juga pelayanan di sekolah minggu itu sebagai bendahara, dan juga kalau di gereja saya pelayanan musik yang dimana itu setiap minggu dalam satu tahun mau bertahun-tahun itu saya terus main. Nah jadi kalau akhir tahun dari nama poso saya harus mengerjakan RPJ, dari sekolah minggu karena pengurusnya itu ibu-ibu semua, jadi saya yang handle LPJ-nya, saya juga harus memberikan laporan keuangan dan juga dibarengi dengan ibadah akhir tahun itu yang banyak, 24, 25, akhir tahun, tutup tahun, belum lagi ibadah umum, terus juga Natal kategorial, saya harus pelayanan. Nah itu biasanya cukup distract saya dalam kepengurusan. Jadi itu ketika saya membuat LPJ, laporan keuangan ataupun LPJ dari sekolah minggu itu kurang maksimal, dan juga biasanya kalau udah akhir tahun itu saya lebih emosional, lebih baperan dan juga agak mengganggu pikiran. Itu yang biasanya kalau dari faktor eksternal saya dalam pelayanan di kepengurusan. Terima kasih. Boleh kakak selanjutnya? Halo teman-teman. Tantangan yang saya hadapi itu yaitu tidak menjadi dimana saya setelah saya
Jadi sebenarnya saya di dalam kebenaran ini kurang tahu gimana pemimpinan bekasnya atau pengeluaran, tapi puji Tuhan ada abang-abang saya yang baik dan perhatian, bisa diarahkan, diingati, bagaimana atau selesai, tapi seiring dengan waktu bisa saya jalani dengan baik. Makasih buat kakak dan abang udah sharing nih apa aja kesulitan-kesulitan yang dialami. Selanjutnya masih ada pertanyaan lain? Kemarin sampai ke roti tak mau. Iya, benar sekali. Mungkin ini calon-calon generasi penerus. Kedua dengan kerohanian. Oke, boleh buat Bang Jodai. Kamu dulu deh. Kamu dulu. Gitu-gitulah. Kamu dulu deh. Jad. Oh, salam semuanya, Soman. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Pertanyaan saya ini sebenarnya simpel gitu. Kalau menurut saya gitu kan, untuk pengurus ini konflik antar sesama pengurus itu sepertinya itu udah biasa lah, seperti itu kan, ibaratnya kayak Ondo berkelahi dengan Pri, tidak sepakat sama Putri, atau Tiur tidak sepakat sama Joy gitu, itu menurut saya itu kan udah biasa lah gitu. Jadi yang mau saya tanyakan ini, gimana itu abang-abang kakak pengurus bila ada konflik dengan kata mudahnya ini dengan orang tua di gereja lah, atau PAMJ, atau bahkan dengan ibu pendeta atau pendeta yang ada di tempat yang konfliknya itu bukan maksud dalam artian itu konflik yang gimana gitu, atau bahasa gampang itu beda pendapat gitulah. Apakah itu jadi halangan atau cara mengatasi itu gimana gitu, abang dan kakak sekalian. Terima kasih. Shalom. Oke, buat kita langsung 2 pertanyaannya aja ya. Buat kakak boleh? Shalom semuanya. Oke, langsung aja pertanyaan. Tadi aku tertarik dengan perkataan Tiur bahwa ketika ada orang baru kita harus melakukan pendekatan. Tapi ada satu hal yang harus kita ingat, bahwa tidak hanya orang baru yang kita lakukan pendekatan, melainkan orang-orang lama juga. Kenapa aku bisa bilang begini? Karena aku di GKPS Pontianak itu dari baptis bayi aku sudah di Pontianak, sudah di GKPS itu. Jadi aku kenal sama semua, tapi yang dari lama ya, pokoknya kalau teman-teman perantau mungkin banyak yang baru, dari yang kecil-kecil itu aku kenal semuanya. Dari mungkin yang tidak ada di sini juga aku sudah kenal, dari dia masih kecil-kecil, dari kami sekolah minggu besar, remaja sampai ke pemuda. Nah mungkin ini sudah sering kami sharingkan gitu ya ke pengurus Nauposo GKPS Pontianak, karena ini jadi sumber permasalahan, karena juga berkaitan sama kalau aku pribadi di divisi kerohanian itu mencari pelayan atau mencari orang yang mau mengikuti setiap kegiatan dari kerohanian itu. Nah lalu pertanyaannya mungkin dari entah Nauposo, abang-abang kakak pengurus Singkawang atau juga Sintang, bagaimana caranya kita melakukan pendekatan. Sebenarnya kalau aku pribadi, aku sudah melakukan pendekatan ke teman-temanku. Tidak usah aku sebutkan namanya, aku sudah melakukan pendekatan ke teman lamaku. Tapi mau bagaimanapun caranya aku lakukan, mau aku bilang ayolah ada aku kok temanmu, tapi mereka tetap tidak mau. Nah kira-kira bagi kakak abang, bagaimana sih caranya supaya orang-orang lama itu dia bukan sekadar datang ke gereja, tapi juga mau bergabung di kepemudaan di KPS itu. Terima kasih. Oke, untuk abang dan kakak pengurus masih semangat kan untuk menjawab? Masih punya kan jawabannya? Ibadah itu jam 9, jadi kira-kira ini 15 menit lagi, masih panjang. Kami persilakan. Ada kan? Shalom. Untuk menanggapi dari apa Ragu Jodi lah kali ya. Itu konflik kepada orang tua atau beda pendapat gitulah. Aku
kalau aku kan di sini kan wakil ketua gitu. Jadi kemarin tuh aku udah sempat 1 tahun lah aku jadi wakil ketua, sudah ikut jadi kepengurusan. Setelah itu corona lah. Jadi aku balik kampung 1,5 tahun lah aku di kampung itu. Jadi adalah hal-hal yang kulewatkan sewaktu aku di kampung itu mungkin. Tapi untuk aku pribadi selama aku ikut kepengurusan gitu, untuk beda-beda pendapat, ya pasti ada pendapat kecil lah, pendapat kalau yang sampai besar-besaran itu biasanya kayaknya di sermon lah. Aku jarang sermon, for your information, yang biasa sermon tuh Dio. Jadi mungkin kalau yang menjawab konflik ini dan ke orang tua itu mungkin kalau di penjara itu mungkin teman-teman yang sering sermon lah. Tapi kalau aku pribadi, konflik yang sampai besar kali gitu selama yang aku jalani di pengurusan gitu belum ada lah. Kalau untuk yang aku alami ya, mungkin kemarin waktu aku nggak di sini gitu ada yang sampai kelas besar-besaran itu aku nggak tahu. Tapi kalau seandainya ada pun nggak mungkin aku bertahan, masih bisa bertahan kok teman-temanku, jago-jago kok mereka. Itulah, jadi untuk itu dari saya, itulah. Mungkin Joy bisa. Sedikit mungkin aku pernah berapa kali sermon. Sebenarnya perlu digarisbawahi apa ya? Sermon ini bukan seperti berdebat, bukan seperti apa menurutku ya. Sebenarnya tujuan dari gereja kan sebenarnya pelayanan. Kalau misalnya konflik, menurutku bukan konflik, tapi beda pendapat saja. Cara menghadapinya itu yang penting komunikatif. Kita harus jelas menjelaskan bagaimana runtutnya, tujuan kita apa. Menurutku kalau tujuan kita baik, aku yakin orang tua kita pasti setuju. Cuma yang perlu digarisbawahi, misalnya ada memang orang tua yang punya pandangan berbeda atau memang tidak sesuai dengan ibaratnya out of the box lah misalnya. Jadi menurut saya ada saatnya kita duduk merendah, diam, tinggal kan keputusannya di kita lagi. Jadi saya rasa yang namanya baik pasti berjalan. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi yang menjawab pertanyaan dari Bang Jody? Oke, mungkin bisa langsung dijawab pertanyaan yang kedua. Kami persilakan. Yes. Kalau aku menjawab nomor 1 dulu ya. Kalau saya pribadi teman-teman, memang majelis di KPS itu tadi seperti yang saya katakan keras-keras orangnya. Termasuk kalau kalian tahu, termasuk dengan bapak saya sendiri bertengkar tiap hari kalau ada masalah di rumah ini. Kalau misalnya kami udah, kami ada beradik ya, Putri Sinaga dan Oleh Sinaga. Jadi kalau sudah bertengkar, ya paling dia ini adikku nomor 2, Oleh Sinaga, adikku nomor 3. Yang biasa di HR. Ya biar laku singkang nanti. Jadi aku nggak tahu ya kenapa bisa aku seterbuka itu dengan majelis, tetapi kayak memang perlu merenungi kembali lah. Kita masih, walaupun aku juga pernah sakit hati, bahkan sampai panas kepalaku menghadapi itu kan. Cuma nggak tahu itu terobati terus. Nggak ngerti ya karena apa? Karena GKB Sintang waktu itu kan ya kita realistis saja lah, masih baru. Masih ya kalau bisa dibilang masih inilah, belum jemaatnya belum 40-50 orang kan, makin komplit kan permasalahan. Cuma memang ya istilahnya kalau kita memulainya baik, mudah-mudahan bisa ditiru sama adik-adik, sama abang-abang di situ lah, sama orang sekitar. Dan kalau memang termasuk lain lah, aku kurang tahu ya apakah itu masalah pribadi atau apapun, kalau bisa jangan menghindar. Kalau memang Lai merasa bertugas selalu Lai karena berperkara sama satu orang, percayalah manusia itu ada yang sempurna loh. Di situlah tempat dia salah. Dia bisa salah karena dia lapar gitu loh. Dia juga bisa salah karena dia mungkin ada konflik di rumah sampai terbawa lah mana tahu di sermon ya dan sebagainya. Ataupun memang kebiasaan dia aja yang sampai menyakiti hati kita ya. Lalu kalau kesimpulan dari aku pribadi, jangan berhenti lah. Kalau istilahnya, jangan gara-gara satu orang lalu berhenti. Tapi aku juga pernah kayak gitu, gara-gara dikomentari sedikit aja, cuma kayak langsung
mewek lah istilahnya, karena pada waktu itu masih SMA kan. Tetapi beruntungnya memang penting dengan orang sekitar, dalam artian yang baik ya. Kenapa kok dek, kenapa kok bang, jadi itu tuh makin nambah kita semangat. Kita nggak nengok orang kesalahan orang, maksudnya kita nggak nengok itu secara besar salah terus, enggak, tetapi dengan dorongan para pengurus itu jadi hal yang bisa kita maafkan, walaupun memang bisa juga waktunya setahun 2 tahun gitu kan. Intinya jangan berhenti, dan itulah intinya. Kalau yang kedua kayak lebih ini ya, kadang kami, kalau aku bagi nama Poso, pernah merasakan kayak terlalu sibuk nongkrong, terlalu sibuk kegiatan, tapi lupa sama yang masalah kecil di belakang kami. Entah mungkin aku salah ngomong lalu tidak bergereja, ataupun kayak seperti pertanyaan nomor 1 tadi, gara-gara pembicaraan jemaat yang sedikit ataupun paling kasar, jadi tidak bergereja. Jadi kalau dari aku pribadi, jangan juga terlalu berekspektasi lah dia harus balik lagi, tidak perlu. Tetapi jangan berhenti untuk memberitahu bagaimana caranya. Kalau dari aku pribadi, kreatif kalian lah. Kalau aku kan, kalau ada dia, kalau dia mandang aku terlalu rohani, enggak, kalau aku juga merokok kok, aku bilang udah, kita sama-sama kok, lihat cewek cantik juga gitu kok, gitu kan, supaya dia makin cair. Nanti tergantung fase dia meningkat imannya, udah itu tergantung dia pribadi, dan saling mengisi lah kita. Dan bisa juga chat dari WA. Kalau aku pribadi, aku tak tahu lah apakah ini membutuhkan strategi atau enggak. Kalau aku dari pribadi, biasanya aku ngechat, tapi aku suruh pengurusku yang perempuan, supaya mana tahu ada luluh hatinya untuk datang. Biasanya aku minta sama Sinta atau enggak, kita di Sinaga kan dek, chat lah dek, mana tahu dia beda pendapat. Memang beda pendapat gitu loh. Oh berhasil juga ya, aku bilang. Berarti mungkin aku menyebalkan orangnya gitu kan, makanya lebih ke ada perempuan kita gitu. Tapi tidak apa-apa lah, istilahnya tugasku hanya ingatin aja. Masalah iman dia nanti itu urusan nantilah dengan dia sama yang di atas. Mungkin itu aja lah ya kalau dari aku pribadi, karena mengingat waktu kita marah. Terima kasih Bang, masih ada yang mau menanggapi buat pertanyaan kedua? Udah? Oke, terima kasih ya Kak Abang atas jawaban-jawaban dari pertanyaannya. Semoga teman-teman nama Poso kita bisa mengambil jawaban dari abang-abang dan kakak untuk persiapan diri. Siapa tahu mau mencalonkan diri menjadi pengurus selanjutnya ya Bang ya. Iya benar saudara. Benar kan? Nah, oke. Kami juga mengucapkan terima kasih buat kakak abang di depan. Semoga semangat terus menjalani kepengurusan hingga beberapa bulan ke depan sebelum regenerasi. Ada mau tambahan dikit ya. Sebelum ditutup kawan-kawan, aku berharap ataupun kami pengurus berharap, memang kami tidak ada yang sempurna kok secara sikap maupun secara, ya kami mungkin bisa berekspektasi tinggi lah sama kami, tetapi percayalah kami juga biasa kok sama kayak kalian. Kalau lagi malas, kalau lagi serius. Tetapi mudah-mudahan dengan adanya youth camp ini kita bisa dapat mengenali lah bahwa ada Sintang, ada Singkawang, ada Pontianak dengan problema masing-masing. Karena jujur kalau aku lihat Pontianak hebat. Padahal aku juga tanpa dibilang dia sepuh ada masalah, aku juga ngerti kok dia. Kalau Pontianak juga ada sesuatu, maka dari momen inilah kita saling menceritakan, saling sharing, sehingga kalau kita ke Pontianak, kalau dari pribadi nggak sembarangan ngomong lah. Dari Pontianak ke Sintang nggak sembarangan ngomong lagi, tetapi nahan ego. Jadi kalau harapan aku pribadi, kalau kita bersinggah ke Singkawang, bergerejalah di Singkawang, singgah di Pontianak, singgahlah di Pontianak, singgah di Sintang, singgahlah di Sintang. Mudah-mudahan ya dengan adanya youth camp ini, karena memang tujuannya untuk mempersiapkan generasi ya. Dengan berjalannya waktu aku nggak bisa tiba-tiba mau jadi wakil ketuanya. Itu tuh kayaknya bohong lah. Mudah-mudahan lah dengan kegiatan kami yang kalian respect lah istilahnya, melihat oh iya ya Bang Jo itu keren ya jadi panitia gini, bisa gini. Terus bendaharanya Kak Olia Sinaga, itu tuh menjadi pemicu lah. Kalau nggak sekarang pasti nanti suatu saat akan suka gitu loh. Kalau misalnya, tetapi juga ini jadi nasihat untuk pengurus, jangan lepas tangan kawan-kawan.
teman-teman pengurus. Dan secara administrasi juga kalau bisa kita mulai rapi lah ya, supaya adik kita nih bisa melihat, oh iya dengan gampang atau enggak, karena dengan adanya administrasi yang sudah jelas, mereka bisa lebih kreatif lagi. Karena di situ kan kalau bagi aku pribadi penting semua, tapi lebih penting itu paling belakang saran dan masukan itu loh. Disitulah unek-unek keluar semuanya. Jadi sehingga pengurus baru itu ataupun panitia baru bisa lihat mana sih kemarin yang masukan dari Sintang, oh kayak gini, mana sih menjadi masukan Pontianak dan di Singkawang. Dan aku juga minta maaf mewakili kawan-kawan semua di sini ya, memang penuh kekurangan apa yang kami sampaikan, tetapi mudah-mudahan apa yang kalian dapat diproses dengan baik ya perkataan kami ini. Kami bisa karena kalian ada, tapi sombong juga kalau kalian bisa karena kami ada. Jadi pada intinya saling tolong menolong. Mereka ini ada di sini ya karena ada bersama kita, gitu loh. Jadi tidak ada yang paling hebat, semuanya sama di situ. Saling tolong menolong lah kalian semua. Dan kita harus respect sama orang tua kita. Kita harus respect sama Forhanger, bendahara dan semua PHMD dan sekretaris kita. Sehingga kalau aku nggak tahu, aku pribadi dari GKPS aku mengenal secara respect sama orang tua. Walaupun kadang menyakitkan, tapi ya apa itu orang tua kita kok, gitu kan. Dia ini kok apa istilahnya, tapi aku berdoa lah mudah-mudahan aku nggak pernah disakitin yang paling terlalu ya. Cuma istilahnya mudah-mudahan sedapatnya mengampuni lah. Karena itu yang paling susah dan itu juga berkatnya yang paling luar biasa menurut dia. Jadi kalau dari ada teman-teman yang menyampaikan yang terakhir, ada, oke. Mungkin sekian dan terima kasih kawan-kawannya. Mudah-mudahan lah, tidak tahu lah nanti kami berganti, ada yang baru. Kami berjanji lah kasih masukan yang baik untuk kalian semua di sini. Oke, insyaallah. Terima kasih. Oke, terima kasih buat teman-teman pengurus. Boleh tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih buat teman-teman pengurus, baik dari Singkawang, Pontianak dan Sintang. Untuk abang kakak tetap semangat dan sukacita ya dalam menjalani kepengurusan hingga akhir. Oke, karena kita mau menutup ibadah kita pada hari ini, kita boleh berdiri bersama. Kita akan menyanyikan lagu Perkucinami.